Baik, sebelumnya selamat pagi atau siang atau malam kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan hasil daripada kerja saya mengenai job trigger quotient untuk modul ke-6. Kemudian saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Oke, baik. Untuk modul ke-6 yaitu mengenai cross-linking polymers atau ikatan silang pada polimer. Sebelumnya, sebenarnya perkenalkan nama saya Juni Sabram Syaurin dengan NPM 230157343, jurusan Teknik Teknologi dan Material S1 reguler. Baik, kita mulai. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan cross-linking pada polimer? Bagaimana pengaruhnya terhadap fleksibilitas dan pergerakan rantai polimer? Oke, jadi sebenarnya definisi dari ikatan silang polimer itu proses pembentukan ikatan antara rantai polimer baik ikatan kovalen maupun non kovalen sehingga terbentuk jaringan 3D atau tiga dimensi di dalam material polimer, dan ini sebenarnya ada gambarnya di sebelah dari definisinya. Oke, baik. Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap fleksibilitas dan pergerakan rantai polimer? Yang pastinya saya rangkum menjadi satu alasan utama, meningkatnya stabilitas mekanik dan thermal. Karena ikatan silang itu mencegah pergeseran atau slip edge antar rantai, membuat material lebih kuat dan tahan panas. Ini ada gambarnya juga. Oke, kemudian yang kedua, itu pertanyaan bandingkan cross-linking kimia dan cross-linking fisik dari segi mekanisme, kekuatan ikatan, dan aplikasinya. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis daripada cross-linking polimer itu terbagi menjadi dua, di mana ada kimia dan fisik. Di kimia, mekanismenya itu ikatan kovalen antara rantai polimer. Aplikasinya ini ada contohnya karet dan kovalenisasi. Di fisik, mekanismenya interaksi non-kovalen seperti ikatan ionik dan hidrogen. Nah, aplikasinya ada hidrogel ionomer. Dosen tambahannya di sini, cross-linking kimia bersifat permanen karena melibatkan ikatan kovalen, seperti pada proses vulkanisasi karet. Sedangkan cross-linking fisik bersifat reversibel dan bergantung pada kondisi lingkungan, misalnya pH atau suhu, seperti yang ditemukan pada hidrogel dan ionomer. Baik, untuk nomor tiga, jelaskan sebenarnya peran dari cross-linking density terhadap sifat material, seperti kekakuan, elastisitas, dan kemampuan. Pengaruhnya sendiri sebenarnya ini saya bagi menjadi empatnya langsung. Jadi pengaruh cross-linking terhadap sifat material dari aspek sifat mekanik, dia meningkatkan kekuatan ketaruhan. Secara sifat thermal, stabilitas thermalnya lebih tinggi. Secara ketahanan kimia, dia lebih tahan terhadap pelarut. Jadi laju degradasinya akan lebih rendah. Kemudian untuk pemulihan elastisitas, kemampuan untuk kembali ke semula setelah deformasi. Ini ada gambarnya gitu. Oke, baik. Kemudian kita masuk, apa aja sih sebenarnya tiga metode utama dari cross-linking ini? Jadi yang pertama ada metode cross-linking, thermal cross-linking. Jadi reaksinya diaktifkan oleh panas, namanya juga thermal. Dan ini ada contohnya, vulkanisasi karet di mana ikatan silang terbentuk melalui panas dan belerang. Ada radiation cross-linking, di mana radiasi UV atau gamma digunakan untuk membentuk ikatan terpolimer, contohnya juga ada. Kemudian yang terakhir ada chemical cross-linking menggunakan zat pengikat silang atau cross-linking agent seperti belerang, peroksida, dan lain-lain. Reaksi kimia antara rantai polimer dan agen pembentuk ikatan, maka suatu jawabannya di sana. Nah, ini akan dibahas juga di slide berikutnya. Oke, ada chemical cross-linking, di mana sebelumnya maaf ini sebenarnya Google Slides-nya sedikit, saya perbaiki sebentar. Oke, nah, chemical cross-linking di mana cross-linking kimia ini seperti namanya ya, cross-linking kimia melibatkan penambahan agen kimia yang bereaksi pada rantai polimer. Agen yang untuk digunakan itu ada belerang untuk organisasi karet, peroksida, formel multifungsi misalnya di sosiana. Ini ada contoh juga. Kita tahu dari karena panas. Cross-linking dipuji oleh pemanasan dan tanpa penambahan aditif. Jadi tes ini memang berlangsung tanpa adanya aditif gitu. Ini ada contohnya juga. Digunakan pada polimer termoset seperti resin. Masuk sore ini harusnya radiasi kosmetik ya, di mana radiasi energi masalah mereka bebas untuk ikatan baru antar antar dengan
Ya, misalnya petir, swelling test DSC, atau tingkat keberatan dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya tingkat crosslinking itu dievaluasi melalui pengukuran ya. Sebenarnya pengukurannya menggunakan apa ini bakal kita bahas. Nah, crosslinking density itu sebenarnya memberikan kita suatu indikasi yang kuat nih tentang jumlah ikatan sebaya yang terbentuk persatuan volume. Metodenya sebenarnya yang paling menggunakan swelling atau sebenarnya bebas sih. Bisa juga sebenarnya pakai kayak DSC, tapi biasanya si swelling di mana di output posting sama dengan weight of possible action dibagi muscle weight dikali persentase 100%. Nah, ini ada contoh salah satu beberapa tekniknya ada petir, deteksi pengurangan di reaktif seperti epoxy, opini, ONAS, dari berjalannya proses transmingking. Dan ada contoh petirnya juga. Terus ada nuclear magnetic resonance spectroscopy di mana mendeteksi hilangnya puncak proton reaktif dan terbentuk sinyal baru dari ikatan silang. Dan contohnya juga contoh dari grafiknya. Dan ada DSC, di mana DSC mengkategorisasi cross-linking polimer dengan mengukur pergeseran dalam terma. Misalnya perubahan suhu leleh atau gelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih perbedaan dari sifat termoplastik termos saat dipanaskan dan apa sebenarnya hubungannya dengan si keberadaan ikatan silangnya? Nah, propertinya saat dipanaskan si termoplastik jangan meleleh dan mengalir. Untuk termostat dia tidak meleleh bahkan saat dipanaskan. Nah, sebenarnya kalau termoplastik adalah linear dan branch atau bercabang, sedangkan termostat adalah crossling atau silang. Pas penerasan sendiri, termoplastik itu pendinginan kayaknya kurang dari T-nya heating, kalau buat termostat heating, temperaturnya itu lebih dari T kalinya. Hubungannya dengan oksigen atau dengan ikatan silang, kenapa dia jadi hubungan sifat tersebut lah. Karena termoplastik tidak memiliki crosslink sehingga saat dipanaskan, nanti polimernya bergerak bebas dan dapat mengalir atau mengalir. Jadi kuatnya bisa didaur ulang melalui proses pemanasan dan dicetak ulang gitu. Sedangkan termostat itu memiliki struktur silang atau ya crossling network yang bentuk jaringan tiga dimensi permanen. Ikatan silang ini mengunci posisi rantai polimer sehingga material tidak akan meleleh, hanya akan terdegradasi atau terbakar jika dipanaskan melalui. Nah, buat yang ketujuh, di peran crossling dalam polimer aplikasi nyata gitu ya. Contohnya ada ban rubber tires, vulcanized rubber with sulfur crosslinks. Terus ada medical hydrogen crossling with PG, adhesive, thermostasis, coating, UV cure, crossling polymers. Kemudian yang ke-8, apa tantangan utama dalam membentuk crossling secara merata, bagaimana solusi yang mungkin. Nah, sebenarnya tantangan utamanya pertama distribusi crossling yang tidak merata, sulit untuk memastikan bahwa seluruh bagian material mengalami crosslink dan kepadatan yang seragam. Hal ini bisa menyebabkan sifat mekarnya tidak konsisten, seperti bagian yang terlalu kaku atau terlalu lunak. Kemudian kesulitan dalam stok terlalu tebal. Pada bahan dengan ketebalan tinggi, radiasi atau bahan kimia cross-linking mungkin tidak mencapai bagian dalam material secara efektif. Variasi suhu dan waktu reaksi. Suhu yang tidak seragam selama proses scarring atau waktu reaksi yang terlalu singkat atau panjang dapat menyebabkan perbedaan lanjut cross-linking. Nah, kemudian untuk strategi, ini ada 4. Yang pertama, optimalisasi proses produksi. Kita menggunakan pemanasan atau penyinaran merata, terus kontrol waktu dan suhu panas secara presisi, kemudian kita penggunaan inisiator atau agen crosslinking yang tersebar secara merata, pastikan dispersi homogen dari bahan kimia dalam matras polimer, gunakan agen multifungsi yang dapat berikatan saling lebih efektif dalam berbagai arah, terus penggunaan teknik layanan atau flexuring. Nah, ini sebenarnya especially untuk material yang tebal ya. Jadi prosesnya lapis per lapis bisa membantu mencari hasilnya yang lebih konsisten, jadi dia lebih seragam gitu. Pemantauan karakterisasi, pemantauan karakterisasi proses, kita kayak tadi gunain metode kayak petir, DSC atau NMR untuk memonitor progres crosslinking dan sebenarnya kita mendeteksi kayak mana sih yang belum ideal. Misalnya tadi kan bisa bersambungnya, proton yang reaktif dan lain-lain. Oke, sekian pembahasan untuk modul ke-6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.